Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam asyhadu an la ilaha illallah khalaqana wa ja'alana khairan min sa'iril anam. Allahumma salli ala habibina syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan membahas kajian tasawuf lagi ya. Salah satu isi dari Al-Hikam ini yang nomor 9 disebut idbin wujudaka fi ardil khumul fama nabata mimma lam yudfan la yatimma nataij. Tanamlah wujudmu di dalam bumi yang sempurni, yang tersembunyi agar tidak dikenali orang. Karena sesuatu yang tumbuh dari benih yang tidak ditanam, maka buahnya tidak akan sempurna. Kalau di buku ini disebut, ini dibuat judulnya Bahaya Jabatan dan Ketenaran. Tapi bahasa hikmahnya adalah tanamlah wujudmu dalam bumi yang tersembunyi agar tidak terkenal, dikenali orang ramai, karena sesuatu yang tumbuh dari benih yang tidak ditanam, maka buahnya tidak sempurna. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maksud dari ini adalah Syekh Ibnu Athaillah lebih cenderung untuk mengatakan ya, kalau bahasa sufistiknya, hendaklah kita menyembunyikan kebaikan-kebaikan kita dari orang lain. Dan memang kebanyakan sufi ini tidak suka terkenal ya. Kalau dia terkenal, jadi dia menjadi perhatian orang ramai. Kecuali memang kalau nanti Allah sendiri yang memaksa dirinya untuk terkenal gitu. Jadi keterkenalan itu tidak dari keinginan diri. Apabila kita ingin terkenal, berbuat sesuatu karena ingin terkenal, ingin jabatan, ingin harta dan seterusnya, maka secara otomatis ibadah kita akan gagal. Kebaikan-kebaikan yang kita lakukan tidak ikhlas dan dia menjadi sia-sia, haba mansura. Oleh karena itu, seorang sufi dia dididik qalbunya berbuat baik hanya karena Allah, bukan karena untuk terkenal. Maka jarang-jarang sufi itu sebenarnya yang mau menonjolkan diri di depan orang ramai, ya. Apalagi mereka yang sudah sampai ke maqam ma'rifat, mereka lebih senang sebenarnya bersama Allah. Dan kalaupun nanti dia bersama orang ramai, dia lebih suka mengajak orang ramai bersama Allah. Begitu saja. Nah, ini pula kalau kebiasaan orang sufi. Maka orang sufi itu banyak sih ya yang tidak mau berjabatan tinggi. Sebagian mereka ada yang tak suka menjadi konglomerat yang sangat kaya. Bukan karena tidak mulia, tapi mereka tidak mau disibukkan dengan urusan yang seperti itu. Ya. Walaupun sebenarnya memang di antara hamba-hamba Allah ini ada wali-wali Allah itu yang ditempatkan di dunia jabatan, ada di dunia ekonomi, ya. Macam-macam manusia ini, ada di dunia pendidikan, ada rektor, ada alim ulama yang memang dia fokus untuk menulis, mengajar gitu ya. Tapi memang kebanyakan ini tokoh ulama-ulama besar ini ya, zaman hari ini selain zaman sahabat tabi'in sudah mulai banyak tokoh-tokoh ulama besar itu yang tidak mau berjabatan. Imam Hanafi itu mau diangkat menjadi hakim agung, dia tolak. Padahal dia para ahli fikih saja kan.
Imam Syafi'i, Imam Malik pun diberi tawaran, tidak mau. Ya. Kenapa? Mereka tidak mau disibukkan dengan urusan seperti itu. Mereka lebih suka disibukkan dengan zikrullah, dengan menulis buku, dengan mengajari umat. Dia mengambil posisi dalam posisi itu. Ya. Apa salah rupanya mengambil jabatan? Tidak. Abu Hurairah walaupun dia sufi, dia diangkat Nabi menjadi gubernur. Ya. Abu Hurairah itu ternyata pernah menjadi gubernur. Dia terima itu jabatan gubernur. Abu Musa Asy'ari juga demikian. Abu Bakar Umar juga lebih sufi lagi kan. Sufi itu lebih cenderung kepada orang yang suka bersahaja. Lebih suka bersahaja, qalbunya terkait hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersahaja dalam jabatan dan dalam urusan harta tidak mau bermewah-megah. Biasanya seperti itu. Ya, kalau ulama-ulama besar sufi. Masyarul muslimin, bapak-bapak kita rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-10, manfaat ujlah bagi kolbu. Mana fa'al qalba syai'un misla ujlatin yadkhulu biha midani fikrah. Tidak ada yang lebih bermanfaat bagi kolbu sebagaimana uzlah. Karena dengan memasuki uzlah, merenung, pikiran kita jadi luas. Nah, tidak ada yang lebih bermanfaat bagi kolbu kecuali uzlah. Jadi untuk kolbu kita ini dibeningkan, dibersihkan, ini yang menjadi titik tekan orang-orang sufi. Maka salah satu cara yang terbaik itu uzlah. Maka wajar kalau Nabi Muhammad SAW itu sebelum diangkat menjadi Rasul, dia uzlah dulu. Dia bersihkan hatinya, dia beningkan kolbunya, dia tajamkan ma'rifatnya, sampai dia benar-benar bersih. Lalu Jibril datang dan Nabi SAW sudah melihat Jibril. Sudah waktunya kolbu Nabi bisa melihat Jibril, sudah kebuka hijabnya, bahasa lainnya. Nah, maka pada saat itulah Nabi SAW diangkat menjadi Rasul. Karena memang bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ujlah ini termasuk hal yang pokok untuk kolbu. Walaupun kita di tempat ramai misalnya, hati kita itu berujlah. Ujlah itu menyendiri. Kita kolbu kita itu ke Allah saja. Itu yang sebenarnya sulit. Mendidik hati itu hanya ke Allah. Kita buat baik, hati kita ke Allah. Ya, itu yang sulit sebenarnya. Kita bekerja, hati kita ke Allah. Kita ibadah apa lagi? Muamalat saja kita, hati kita terus ke Allah, apalagi dalam ibadah, kan begitu. Inilah yang dilatih sebenarnya. Inilah yang menghasilkan nanti alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang yang berzikir ingat Allah dalam keadaan berdiri, duduk maupun berbaring. Nah, sebenarnya ujlah ini melatih qalbu. Nah, gantinya hari ini dibuat ulama kita, ujlah ini dalam bentuk suluk namanya. Ulama-ulama tarekat membuat namanya suluk. Suluk itu identik dengan iktikaf. Jadi iktikaf di masjid 10 hari, 40 hari, termasuk orang jemaah tabligh itu sebenarnya itu tarikat, tapi tarikat dakwah namanya. Mereka iktikaf di masjid 40 hari. 40 hari 40 malam. Terus amalkan sunnah. Kalau dunia tarikat, kita misalnya suluk 10 hari atau 40 hari ya di masjid terus, 5 waktu dijaga. Tidak boleh tinggal takbir pertama. Nah, tapi yang paling lebih diutamakan zikir ya, dimantapkan. Tawajuhnya, kalau nasabah dia ada tawajuhnya. Tawajuh itu apa? Tawajuh itu aynama tuwallu fasama wajhullah, menghadapkan wajah hati, wajah rohani hanya ke Allah. Dibanyakin hati kita, dilatih betul-betul hati itu terlatih untuk senantiasa mengingat Allah. Sampai nanti kebuka ma'rifat kita kenal dengan Allah, sehingga kita tidak bisa lagi tidak memandang Allah. Kemanapun kita hadapkan wajah kita, aynama tuwallu fasama wajhullah, sehingga kita melihat Allah saja. Kemanapun kita hadapkan wajah kita melihatnya. Gak bisa lagi kita berpaling darinya. Nah, itu hati yang sudah bersih, sudah bening, sudah mencapai mendapatkan nur dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun belenggu yang menghalangi jalan menuju Allah ini, kata Syekh Ibnu Athaillah, kaifa yashruq qalbun suwarul akwan
muntabi'atum fi mir'ati am kaifa yarhalu ila Allah wa huwa mukabbal bisyahawati am kaifa yatma'u ayyadkhulu hadratallah wa huwa lam yatatahhar min janabati ghaflati am kaifa yarju ayyabham daqa'iq al-asrar wa huwa lam yatub min hafawati. Ini bahagian dari rahasia bahasa hikmahnya. Bagaimana hati bisa bersinar sementara gambar-gambar duniawi masih terlukis dalam cermin qalbu. Bagaimana hati bisa bersinar? Hati kita ini nggak bercahaya, Pak. Nggak bisa. Kalau isinya masih dunia, harta, jabatan, duit. Kalau itu isi hati kita nggak bersinar, nggak bisa bersinar hati kita, Pak. Ya. Tapi kalau isinya hanya Allah, ya kerja kita jalan terus. Tapi isinya Allah. Baru dia bersinar, bercahaya. Ya, baru dia terang. Atau bagaimana hati bisa berangkat menuju Allah kalau masih terbelenggu oleh syahwatnya? Kita mau menuju Allah, mau mencapai Allah, mau ma'rifat, mau kenal Allah, mau masuk ke kamar Allah. Nah, ini bahasa ironisnya kan gitu. Sementara kita, kaki tangan kita masih terikat dengan keinginan hawa nafsu. Aku mau makan lagi, aku mau ini lagi, aku mau ini lagi, mau ini lagi, mau ini lagi, mau ini lagi. Ya gak nyampe perjalanan. Kapan mau sampainya? Allah itu termasuk Tuhan yang paling tidak suka diduakan, apalagi ditigakan. Maka ketika kita menghadapnya, hilangkan semua segala sesuatu selainnya harus hilang dari qalbu kita. Begitu. Itulah yang disebut khusyuk. Itulah yang disebut dengan tawajuh yang sebenarnya, ya, yang sempurna. Ya, hati kita hanya berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini syahwat ini yang menghalang, maka yang menjadi hijab kalbu kita, hijab diri kita kepada Allah adalah syahwat. Syahwat harta, syahwat jabatan, syahwat wanita, atau keinginan-keinginan selain dari Allah. Ini yang menjadi hijab. Atau bagaimana mungkin seorang akan antusias menghadap kehadiran Allah apabila hatinya belum suci, jadi jenabat, jadi junub kelalaiannya. Nah, ini sama mirip kan. Jadi beliau memahami dalam ilham yang beliau terima ini, atau dalam bahasa qalbu yang beliau ungkapkan di sini adalah hati kita itu apabila masih sering lupa lalai dari Allah, maka hati kita itu sedang hadas besar, junub. Jadi junubnya qalbu itu adalah lalainya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau hati kita masih sering lupa kepada Allah, maka ini sangat sulit kita untuk menggapai Allah. Ini lanjutan dari sebelumnya. Karena syahwat ini belenggu, gambar-gambar duniawi belenggu, maka yang paling susah kita hadapi itu untuk mencapai ma'rifat, untuk sampai ke hari Allah itu adalah pertama hubud dunia, seperti di sini. Gambaran dunia masih terlukis di kalbu kita. Apa itu dunia? Sesuatu selain Allah. Kemudian tarikan hawa nafsu, belenggu syahwat, termasuk lupa. Kenapa kita lupa? Karena kita selalu mengikuti sesuatu selain Allah, atau dalam bahasa lain mengikuti bisikan setan. Jadi setan, hawa nafsu, dan duniawi. Nah, itu hijab duniawi, syahwat kita dan setan. Segala sesuatu yang membuat kita lupa itu namanya syaitan. Syaitan itu berasal dari kata syayata, artinya menjauhkan, melupakan kita dari Allah. Maka sesuatu yang sebenarnya membuat kita jauh dari Allah itu berisi setan di dalamnya, tuh. Ya. Masyarul muslimin, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya beliau katakan lagi, bagaimana mungkin seorang hamba bisa memahami kedalaman berbagai rahasia-rahasia Allah sementara dia belum bertobat dari kesalahan dosa-dosanya.
Ini juga bahagian terpenting dari membeningkan qalbu. Sebab dosa-dosa kita dalam hadis sahih itu menghasilkan bintik-bintik hitam di qalbu. Kalau kita istighfar, dosa kita gugur, barulah bintik hitam di qalbu itu gugur, hilang habis. Maka amalan yang paling pokok dalam dunia spiritual tarikat itu pertama istighfar. Kenapa? Karena istighfar itu membersihkan kita dari dosa. Astagfirullahaladzim. Saya masuk berbagai tarikat, amalan yang paling unggul itu istighfar. Semuanya diawali dari tobat istighfar. Baik nih Naqsabandiyah, Qadiriyah, Astagfirullahaladzim. Itu nada Qadiriyah, Hanafiyah. Kalau Naqsabandi, Astagfirullah di awal. Astagfirullah. Jadi zikirkan, karena kita harus bersihkan qalbu. Jadi penghijab qalbu ini kalau dipahami dari sini, belenggu yang menghalangi jalan menuju Allah atau hijab menuju Allah itu 4 yang paling utama. Pertama, kelamnya qalbu disebabkan dosa-dosa. Ya. Yang kedua, lalai, selalu lupa dari Allah. Yang ketiga adalah syahwat. Ya, syahwat ke wanita, jabatan dan lain-lain. Yang keempat adalah dunia. Dunia itu sesuatu yang buat kita rendah hina, sesuatu yang lupa, lalai, atau sesuatu selain Allah. Ini yang menjadi hijab. Kalau ini bisa kita singkirkan, maka kita akan cepat ma'rifat mengenal Allah, dan hati kita akan kebuka hijab pelan-pelan. Kebuka ya hijab. Kenapa kita beribadah? Bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun tak terbuka hijab. Ya, karena kita nggak bersihkan qalbu. Padahal, Bapak Ibu ya, seluruh amal ibadah yang kita lakukan ini sebenarnya kalau kita teliti itu fungsinya mensucikan qalbu, membersihkan diri. Apa amalan yang tak membersihkan qalbu, bersihkan diri? Nggak ada. Zikir bersihkan qalbu dari lalai. Salat sama, bersihkan dosa-dosa. Dosa itu jadi bintik hitam, bersihkan hati. Puasa membersihkan qalbu kita dari pengaruh hawa nafsu. Zakat membersihkan qalbu kita dari sifat kikir. Haji membersihkan qalbu kita dari sifat sombong. Kita melihat di dunia ini banyak manusia berakan, bermacam ragam manusianya. Mereka sujud kepada Allah SWT. Maka kata Nabi dalam hadis sahih, Allah akan menguji kamu. Ya, sampai kamu bersih sehingga kamu berjalan di muka bumi dalam keadaan suci, bersih tanpa dosa. Maka semua musibah yang menimpamu adalah menghapuskan dosa. Sampai-sampai rasa sakit digigit nyamuk, rasa sakit digigit semut, itu pun fungsinya menghapuskan dosa, membersihkan hati. Nah, jelas tuh Pak ya. Karena memang kita, Bapak-bapak yang dirahmati Allah, Allah mengutus kita ke bumi, meniupkan ruh ke dalam jasmani kita ini, supaya apa? Supaya ruh ini mencari guru, supaya dia kenal Allah, ma'rifat kepada Allah, supaya dia bersih kembali kepada Allah dalam keadaan sempurna keimanan, ketakwaannya, ma'rifatnya. Ini tujuan manusia diutus ke bumi, ruhani kita diturunkan. Bukan hanya sekedar untuk cari makan. Buya Hamka bilang, kalau hidup untuk cari makan saja, di kebun binatang saja banyak. Binatang pun makan semua. Alangkah tertipunya orang yang hidup hanya untuk cari harta makanan. Kalau hidupnya untuk itu. Toh ketika meninggal, hartanya dipakai orang lain. Dia tidak bisa gunakan lagi. Kalau untuk itu,
Maka hakikat sebenarnya kita di asfala safilin, Allah turunkan ke dimensi yang paling rendah alam nyata ke bumi ini dalam rangka apa? Mendewasakan ruh, menyuruh kita menyempurnakan ma'rifat kita, menyuruh ruhani kita supaya membersihkan diri, menyempurnakan ma'rifatnya. Maka disuruh kita mencari guru. Siapa guru kita? Nabi. Supaya Nabi membersihkan. Hadirnya Nabi itu yuzakkihim, supaya kamu bersih, untuk membersihkan kamu. Wa yu'alimul kitab wal hikmah, dan mengajari kamu hikmah dan kitab. Wa yuzakkihim, dan membersihkan, mensucikan diri kamu. Kalau tidak ada Nabi, para wali dari kalangan sahabat. Sahabat tidak ada, para wali dari kalangan tabi'in. Wafat tabi'in dari kalangan tabi'in. Terus para wali-wali Allah sampai hari ini. Itu sebenarnya masyarakat muslimin. Kalau kita lihat dari perspektif ilmu tasawuf. Maka kehadiran kita di dunia ini ya memang tentu itu. Maka amal soleh kita semuanya dalam rangka membersihkan hati, membersihkan ruh kali, mensucikan rohani kita. Supaya apa? Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Supaya kita yang berasal dari Allah nanti kembali kepada Allah dalam keadaan disucikan, dibersihkan. Maka mursyid-mursyid tarekat itu kalau disebut namanya maka didoakan sering qaddasallahu sirruh. Semoga Allah mensucikan sirnya. Sir itu rahasia terdalam dari kolbunya. Bukan hanya kolbunya, sirnya pun bersih. Semoga Allah mensucikan sirnya. Sir tempat niat-niat, bisikan kolbu, bisikan rahasia di hati. Yang hanya dia dan Allah yang tahu. Ya. Masyaallah muslimin, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir satu lagi kita ambil al-kaunu kulluhu zulmatun wa innama anarahu zuhurul haqqa fi. Faman ra'a al-kauna wa lam yashhadhu fihi aw 'indahu aw qablahu aw ba'dahu faqad a'wazahu wujudul anwar wa hujibat ya. Hijab ya. Wa hujibat anhu syumusul ma'arif bisuhubi al-asar, yang maknanya alam ini sebenarnya serba gelap, kata beliau. Ia menjadi terang hanyalah karena manifestasi jahirnya Allah di dalamnya. Siapa yang melihat alam namun tidak menyaksikan Allah di dalam atau bersamanya, sebelum atau sesudahnya, maka ia sangat memerlukan cahaya, dan surya ma'rifat terhalang baginya oleh awan benda-benda alam. Masya Allah, ini tinggi nih. Alam ini sebenarnya gelap. Ya, kalau tidak ada Allah, alam ini nggak ada apa-apanya, gelap. Allahu nurus samawati wal ardh. Allah lah penerang, sumber cahaya langit dan bumi. Alam ini terang. Kenapa? Karena Allah menjahirkan cahayanya. Allah jahir di dalamnya. Julmatun asaru juhul haq, karena nyatanya Allah. Alam ini bisa kita lihat terang karena Allah jahir, nyatanya Allah di dalamnya, meliputi alam semesta ini. Maka kata beliau, siapa yang melihat alam semesta tapi tidak bisa menyaksikan Allah di balik alam semesta itu, atau di dalamnya, atau bersama alam semesta itu yang meliputinya, baik sebelum dia melihat alam semesta atau sesudahnya, maka orang ini adalah orang yang sangat memerlukan cahaya, hatinya gelap, memerlukan petunjuk cahaya. Dan matahari ma'rifat, cahaya ma'rifat terhalang baginya oleh awan benda-benda alam semesta. Jadi awan benda-benda alam semesta. Tahu maksudnya? Bisa dipahami maksudnya? Allah itu muhitum bikulli syai'. Wallahu muhitum bikulli syai'. Ini tauhid ahli ma'rifat. Dulu sudah saya jelaskan berkali-kali. Akidah Tahawiyah juga sama.
Allah itu meliputi arasy, meliputi segala-galanya. Allah itu liputnya kan nur. Allahu nurus samawati wal ardh. Allah itu cahaya langit dan bumi. Allah itu sifat zatnya seperti sifat cahaya. Begitu cahaya matahari menerangi bumi, maka cahaya itu meliputi segala-galanya. Itulah perumpamaan zatnya. Perumpamaan Allah. Ya. Maka ketika kita melihat rumah kita, mana lebih dulu kita lihat? Cahaya matahari atau rumah kita? Nah, coba pahami baik-baik. Ketika kita melihat rumah kita, yang mana kita dulu lihat? Cahaya matahari atau rumah kita dulu? Kita lihat dulu cahaya matahari. Ini adanya rumah kita, tampaknya rumah kita karena adanya cahaya matahari. Adanya rumah kita, adanya cahaya matahari karena adanya Allah. Di balik segala sesuatu itu ada Dia. Engkaulah ya Allah. Yang Dia tidak berbentuk, tidak berwarna. Dia suci. Bahasa lainnya, Dia itu berada di balik ruang kosong ini. Dia ada. Pandang pakai mata hati kita. Di balik ruang kosong ini ada Allah. Wal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat. Ketika bumi kami hancurkan hancur-hancurnya, maka bumi kami angkat isinya wa takhallat, dan isi bumi itu hancur kembali ke ruang kosong. Jadi debu. Kembali ke Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka di dalam ilmu Jawa kuno dulu, orang-orang tua Jawa yang mencari Tuhan sebelum Nabi ada, sebelum Nabi SAW datang, sebelum ajaran Nabi kita sampai ke Indonesia, manusia juga nyari Tuhan. Mereka menemukan istilah suwung. Suwung itu kosong. Kosong bukan berarti tidak ada, tapi kosong isi. Jangan kalian anggap ruang kosong ini kosong. Ada isinya. Ya. Maka dalam ilmu ma'rifat yang lebih tinggi, Allah itu berada di balik ruang kosong. Aina Allah ya Rasulullah? Di mana Allah ya Rasul? Qabla khalaqtul kulli syai. Sebelumnya menciptakan segala sesuatu. Kata Rasul Piyama, Allah itu di ruang kosong, di kekosongan murni. Nah, itulah namanya Maha Suci. Segala sesuatu benda langit dan bumi ini nanti hancur, kembalinya ke ruang kosong. Karena di balik ruang kosong itu ada zatnya. Dia seperti maha energi yang bisa menciptakan, membentuk segala sesuatu ala ma yasha, sesuai dengan kehendaknya, dengan hukum-hukum yang ditetapkannya. Mendekati Allah itu memandangnya dengan memandang ruang kosong. Pandang pakai mata zahir, pandang pakai mata batin. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Allah, 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 Allah. Di balik ruang kosong itu ada Dia. Jadi kalau menunjuk Allah, saya pernah tanya sama satu mursyid saya, ini tinggi namanya. Syekh, tuangku, boleh enggak saya katakan itu Allah? Allah itu Allah. Boleh. Tapi jangan tunjuk pakai tangan. Kalau ditunjuk pakai tangan, dia bertempat. Yang bisa menunjuk itu Allah adalah qalb, dengan rasanya. Di balik rasa yang kita rasakan itu ada Dia pencipta rasa. Di balik ruh itu ada rasa. Di balik rasa yang kita rasakan itu ada Dia yang menciptakannya, sumber rasa. Di balik ruh kita itu ada sumber energi. Ruh kita itu mendapat energi cahaya dari siapa? Kalau bukan dari Allah. Ruh itu tidak bisa dikendalikan setan. Satu waktu ketika seorang kemasukan, ruhnya terjepit di dalam. Jin masuk. Terjepit. Itu kerasukan. Maka dia tersiksa, nggak sadar.
Tapi ada orang yang keluar ruhnya, masuk jin ke badannya. Morogo sukmo dia, masuk jin ke badannya. Begitu masuk jin ke badannya, jinnya ngompa, dipompanya jantungnya. Jantung manusia kalau dipompa jin itu setengah mati, Pak. 1 jam 2 jam dia udah gak kuat dia, lama-lama. Maka kalau di Indonesia Timur itu ada, di televisi dulu kita tonton, itu ada orang mati nanti, orang mati itu bisa jalan sendiri kan. Dibuat perayaan, ini dijalankan sama jin. Tapi nggak bisa lama-lama. Ya. Kenapa? Jin nggak kuat memompa jantung kita lama-lama. Tapi ruh itu bisa memompa jantung 100 tahun, 120 tahun. Ya, Nabi Nuh 950 tahun dipompa jantungnya sama ruh. Nah, bagaimana mungkin roh itu dikendalikan setan, jin, padahal mereka lebih lemah. Jadi energi ruh itu langsung dari Allah datangnya. Wa nafakhtu fihi min ruhi. Maka di balik ruh itu ada rasa, di balik rasa yang ada pada ruh kita itu ada Allah. Engkaulah ya Allah. Engkaulah ya Allah. Yang tak berbentuk, tak berupa, tak berwarna. Dan kita akan melihatnya tatkala kita melihat segala sesuatu. Maka barang siapa tidak melihat Allah sebelum atau sesudah melihat sesuatu, maka dialah orang yang hatinya membutuhkan cahaya. Karena belum kenal sama Allah, belum kebuka cahaya ma'rifatnya. Dia masih terhalang oleh awan-awan benda-benda alam ini. Dia masih terhalang kegelapan benda-benda duniawi, sehingga dia hatinya tidak bisa menatap Allah Ta'ala. Dia bisa menyaksikan Allah, kalbunya dihijab dunia benda-benda alam. Nah itu yang dibersihkan, baru tauhid kita kuat. Tauhid kita semakin lama semakin membaik. Yakin kita kepada Allah semakin sempurna. Dengan cara membersihkan kolbu sebersih-bersihnya. Bagaimana cara membersihkan kolbu? Dengan cara beramal sebanyak-banyaknya. Amalan nawafil. Sampai aku mencintainya. Apabila aku mencintainya, bersih hatinya dengan amalan nawafil, maka aku jadikan dia memandang dengan mataku. Kakinya berjalan dengan kakiku. Nah, barulah nyata kita rasakan dia. Ternyata dia itu ada di sini. Bersama kita. Innallaha ma'as-sabirin. Allah selalu menyertai orang sabar. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Penyertaan Allah itu sangat dekat, lebih dekat dari ulat lehermu. Kenapa kamu tidak bisa merasakannya? Kenapa kamu tidak menyaksikan kenyataannya? Itu dia. Balik rasa yang kita rasakan itu. Itulah Allah. Ada bentuknya. Tapi kita bisa merasakan rasa di ruh kita itu sebagai kuda kita, tunggangan kita untuk menyaksikannya. Sebagai alat indera bagi ruh untuk menyaksikannya. Untuk merasakan kenyataannya. Nah, itulah yang dimaksudkan oleh Ibnu Athaillah. Ya. Baik, sampai situ saja dulu 3 bait dari Al-Hikam kita jelaskan. Ada yang mau bertanya, persilakan.